untung rugi dilakukannya redenominasi. Yang pertama kita sama-sama dari untungnya sendiri, ini bisa dikatakan mampu mengangkat citra rupiah, mungkin di masa internasional juga. Kedua adalah memperkuat stabilitas rupiah, pembukuan perusahaan lebih mudah, dan mempermudah perhitungan transaksi pembayaran. Itu untungnya. Kalau dari ruginya, ada biaya cetak uang baru, ada biaya sosialisasi, ada biaya pengubahan sistem elektronik bank, ada potensi picu kepanikan masyarakat, ada potensi picu kenaikan harga. Bang Rifki, ada untung, ada rugi. Tadi disampaikan oleh Bang Rifki, ada untung, ada ruginya, ada faktor psikologis juga di dalamnya gitu. Kalau tadi Pak Haji mengatakan kita udah harus compete menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita 2045. Tapi kalau kita melihat ada untung rugi di sana, di mana kalau ruginya itu salah satunya adalah ada kepanikan masyarakat di sana. Apakah sejauh mana kira-kira pemerintah, Kementerian Keuangan, BI mampu meredam gejala-gejala ataupun konflik-konflik psikologis di lapangan gitu yang mempengaruhi inflasi kita? Saya melihatnya begini, sebetulnya kita bisa sama-sama sepakati bahwa urgensi sebetulnya nggak ada, bahwa kita memiliki banyak tantangan pembangunan yang lebih besar. Tapi apakah punya dampak positif? Tentu ada. Pasti ada. Nah, dan tadi salah satu biaya atau risiko yang mungkin muncul tadi Pak Ajib sudah sampaikan, adanya inflasi akibat opportunistic rounding atau pembulatan ke atas gitu. Nah, tapi saya melihatnya begini, sebetulnya ini akan lebih signifikan kalau kemudian pemerintah tidak bicara redenominasi ini dalam satu agenda sendiri. Tapi ini sebetulnya bisa dibarengi dengan banyak reform lain, seperti misalnya tax reform, financial market reform, dan administrative reform gitu. Karena kalau hanya pemotongan 3.0 itu nampaknya agak meaningless gitu. Tapi bagaimana kemudian setelah ada redenominasi ini juga sejalan dengan misalnya agenda untuk memberantas tindak pidana pencucian uang gitu. Karena kemudian uang-uang nominal besar yang biasanya katakanlah black money gitu atau untuk transaksi gelap ini kan menjadi nggak valid gitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa mendukung pemerintah untuk memperkuat usaha anti money laundering gitu. Dan bagaimana ini juga memperkuat di satu sisi saya rasa juga akan lebih mudah karena sekarang digital payment juga sudah sangat berkembang gitu. Jadi redenominasi sendiri mungkin nggak terlalu meaningful, tapi kalau ini dibarengi dengan beberapa reform tadi, saya rasa ini juga redenominasi align dengan banyak agenda pasar keuangan dan sistem moneter di Indonesia. Baik, ini menarik sekali. Kita sama-sama pengurangan 3.0 akan membuat reform seharusnya gitu ya, dan buat pasar keuangan kita semakin bergairah dan investor makin melirik pasar Indonesia.